Pengaturan output pada SQL Plus. Pengaturan output pada SQL Plus. Tujuan pembelajaran: membuat query yang membutuhkan variabel input, kemudian kustomisasi lingkungan SQL Plus, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script, kemudian menyimpan hasil proses kustomisasi. Teori dan percobaan. Variabel substitusi. SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Ucapan 1. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Ini contoh SQL-nya dan setelah outputnya. Kemudian kita menjalankan di CMD. Pertama, menggunakan SQL Plus, kemudian dengan username Scott serta passwordnya juga Scott. Kemudian kita menjalankan SQL-nya yaitu select mno, enam, sal, devno from employees, where mno sama dengan dan employee name. Oke, akan muncul masukkan employee number, kita isi dengan 736869 dan dibentukkan tabel mno, name, salary, dan devno sebagai berikut ini. Oke, kemudian variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut, yaitu kondisi where, klausa order by, ekspresi kolom, nama tabel, keseluruhan statement select. Kemudian percobaan yang kedua, tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. SQL-nya sebagai berikut, serta outputnya kita menjalankan CMD SQL tersebut. Select mno dan kolom lain, per employees, where, dan kondisi. Kita masukkan kolom lainnya name, kemudian kondisinya sama dengan devno sama dengan 10. Maka akan ditampilkan tabel mno dan name sebagai berikut ini. Oke. Penggunaan perintah set verify. Perintah set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Yang percobaan ketiga, serta outputnya kita menjalankan di CMD itu select verify on, salah, maksud saya set verify on. Oke. Kemudian select mno, name,
koma sal, koma deadline from employees, where mno sama dengan dan employees 6 dan employee 6. Oke. Dan kita akan memasukkan employee 6 dengan nilai 7369, maka yang keluar tabel inem, mno, imnem, sal, diagnose sebagai berikut ini. Kemudian nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tanggal atau karakter. Percobaan 4. Tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Ini SQL-nya beserta outputnya. Kemudian kita jalankan lagi di CMD, yaitu select inem, depno, sal kali 12 from employees, where job sama dengan dan job title. Maka kita akan memasukkan job title-nya dengan clerk. Oke, akan muncul tabel inem, depno, dan sal dikali 12 pada bentuk ini. Kemudian penggunaan variabel substitusi dan. Variabel substitusi dan digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang sudah diinputkan nilainya. Ini percobaannya dan outputnya, kemudian kita menjalankannya di CMD. Select mno, inem, job, dan nama kolom, kemudian from employees, order by, dan nama kolom. Oke. Kemudian nama kolomnya kita isi dengan depno. Ada kesalahan, kemudian kita jalankan lagi. Select mno, inem tadi. Ini tulisan ordernya yang ada kesalahan pada penulisan order. Kemudian kita ganti dengan order by, dan muncul tabel seperti ini. Kemudian penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Seperti berikut, ini inputannya dengan file dengan coba 1.sql. Kemudian penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut, yaitu memberikan perintah undefined atau keluar dari SQL+. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap season, modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Ini pada percobaan ke-7, buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Selanjutnya berikut, kemudian gunakan variabel depname tersebut pada perintah SQL berikut. Kita jalankan di CMD-nya, yaitu define depname sama dengan sales,
kemudian define the name, kemudian SQL nya kita masukkan select bintang from department atau dev, where the name sama dengan upper dan dev name. Oke, ada terjadi kesalahan, kemudian kita coba lagi. Pada penulisan dev name belum ada tanda dan atau n. Kemudian kita akan tambahkan n dan atau dan sebelum kata dev name. Akan muncul dev no, name dan log sebagai berikut ini tabelnya. Kemudian kita mengisikan untuk menghapus kosonta gunakan perintah undefine, yaitu undefine dev name kemudian define dev name, maka akan dihapus dev name tadi. Menyimpan kostumisasi dalam file login.sql. SQL Plus environment dapat dikostumisasi dengan melakukan perubahan pada login.sql. File ini akan menentukan string setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login.sql, digunakan perintah show all. Kita coba praktekannya di cmd show all, maka akan muncul settingan-settingan pada saat startup Oracle. Oke. Kemudian penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul atau suatu kolom dari suatu kolom. Sintaks umum kolom, kolom alias, dan option. Pilihan option yang bisa digunakan ialah clear untuk menghapus sembarang format, melakukan format atas tampilan kolom, kemudian heading tag, mengatur judul kolom, dan justify align, mengatur rata kiri, kanan, atau tengah. Itu penjelasan, kita menjalankannya lewat notepad. Oke. Kemudian kita akan run scriptnya. Kita menggunakan notepad. Kemudian script tadi kita tulis kembali, yaitu kolom name, heading, employees name, format A15, formatnya ini A15, kemudian kolom sal accelerate justify, left format justify left dengan format $99,990.000. Kemudian kolom mgr atau manager, formatnya 9999 10 kali. Kemudian null
nama manager, no manager. Kemudian untuk menampilkan setting pada suatu tabel tadi, kita menggunakan kolom ename. Dan untuk menghapus setting pada kolom ename, kita menggunakan kolom ename clear. Oke. Kemudian kita save dengan nama percobaan 9. Kita save pada directory D, kita dengan nama per 9. Oke, save. Kemudian kita akan load script yang kita buat tadi, itu dengan add nama directory yaitu d /per 9.sql. Oke, maka akan dimunculkan nama kolom ename on, heading, employees name, dan formatnya A15. Kemudian penggunaan perintah ttitle dan btitle. Perintah ttitle dan btitle digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umumnya title yaitu tag, off atau on. Untuk mengeset report header yaitu SQL-nya ttitle salary report. Untuk mengeset report footer SQL-nya btitle confidential. Kemudian pembuatan file script untuk menjalankan report. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji untuk tiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000. Kemudian tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employees report dan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dibaca dalam dua baris, yaitu judul kolom nama pegawai dengan pegawai dan judul kolom nama gaji dengan gaji, dan formatnya adalah $99,99. Melihatnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat script ini kita melakukan dengan menulisnya pada notepad, yaitu select text size sama text size 22, set line size 60, kemudian set feedback off, di title employees garis report, employees garis kemudian report, dan btitle diisi dengan confidential ini sebagai footernya, yang ttitle sebagai headernya. Kemudian click on job. Kemudian kolom job heading, kategori garis pekerjaan, formatnya A15 dengan format A15. Kemudian kolom ename heading pegawai dengan format A15 juga. Kemudian kolom sal heading
salary dengan format dolar 99,99. Kemudian rem, kita menulis codingannya di sini. Ini regionnya kita kasih nama dengan ini tempat kita memasukkan codingan, kita kasih segment select. Oke, kemudian kita masukkan codingannya yaitu select job, name, sal, from employees, where sal kurang dari 3000, order by job, name. Job, name, kemudian slash set feedback on, dan trim clear all formatting comment, menghapus semua format komen. Oke, kemudian kita save. Outputnya seperti berikut ini. Terus kemudian kita save terlebih dahulu. Oke, kita akan mengeload seperti yang biasa kita buat. Ada direktur yaitu md slash percobaan 10 akan menunjukkan tabel kategori ini ada pekerjaan, pegawai, dan salary. Kemudian latihan soalnya, buat file script untuk menampilkan report seperti berikut. Kita tinggal membuatkan loaded dan headed ke batas-batas atas dan batas bawahnya. Kita membuka scriptnya terlebih dahulu dengan Notepad. Oke, kemudian kita ke semua. Kita buat script baru lagi untuk itu set text size 22, kemudian set pen size 60, kemudian kita set feedback on, dan ke title saya kasih nama employees dari report, dan di title kita kasih ini buat footernya, kita kasih nama confidential. Kemudian rem, kemudian kita akan mengisi penulisan SQL-nya di bawah sini. Kita kasih nama employees report, kemudian kita memasukkan codingan untuk SQL tersebut, yaitu select email,
select ingin garis 2 job, dialiaskan dengan array, kemudian headed dialiaskan dengan tanggal, from employees, where headed, between downloaded, kemudian and dan headed. Slash rem clear all formatting comment kemudian kita set dengan nama bagian 1 .sql. Kemudian kita akan tarik keluar dari SQL, kemudian kita memasukkan SQL lagi, masuk SQL Plus, kemudian passwordnya Scott, username beserta passwordnya Scott, kemudian kita tekan add bagian 1.sql, akan muncul for loaded, kita menyebutkan 01 Januari 81, kemudian headed dengan 01 Januari 1982 akan muncul tabel employee report yaitu pegawai dan tanggal. Oke. Kemudian soal yang kedua, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai dengan yang diinputkan. Yaitu di sini lokasinya adalah. Kemudian kita akan membuat file scriptnya. Kita mengedit ini, kita hapus, kemudian kita edit. Itu kita tambahkan select e.name, kemudian p.job, sama d.name, from employees dialiaskan dengan E, kemudian date atau departemen dialiaskan dengan D. Where dimana e.techno sama dengan d.techno. And log atau location sama dengan balas. And log locationnya nanti kita memasukkan location dengan balas. Oke, kita save. Kita save dengan nama latihan 2.sql. Oke, save pada direktur D. Kita close, kemudian kita masukkan SQL-nya.
yaitu add /flat2.sql dan munculkan location-nya, kita isi dengan Dallas. Tidak ada yang diseleksi karena penggunaan hurufnya harus besar semua untuk location-nya. Kemudian kita jalankan lagi. add 2/2.sql, kemudian location-nya kita isi dengan huruf kapital semua Dallas. Akan muncul pada location Dallas yaitu iname, job, dan domain sebagai begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.